Ya baik, berjumpa kembali di mata kuliah hukum acara pidana. Materi kita hari ini adalah tentang eksepsi. Ya, materi kita hari ini adalah tentang eksepsi. Berbicara tentang eksepsi, maka eksepsi itu adalah secara harafiah, eksepsi adalah suatu sanggahan atau tangkisan yang dilakukan terhadap penggugat di muka pengadilan agama kalau dia perkara agama. Kalau dia perkara pidana di muka pengadilan negeri. Tersebut mengenai pokok perkara. Istilah lain bagi tergugat mengajukan sanggahan atau eksepsi. Kalau dia dalam perdata dia tergugat, penggugat. Kalau dia di dalam pidana terdakwa, tersangka, ya. Yang mengajukan sanggahan eksepsi adalah disebut excipients. Maksud pengajuan eksepsi adalah agar hakim menetapkan gugatan tidak diterima atau ditolak, atau kalau dalam pidana bahwa agar dakwaan ditolak dan dikembalikan. Menurut beberapa pendapat para ahli, eksepsi adalah bantahan, tangkisan atau merupakan alat pembelaan yang bertujuan untuk menghindari diadakannya suatu putusan tentang pokok perkara. Jadi ketika masuk kepada pokok perkara yaitu pembacaan dakwaan itu masih pokok perkara. Jadi ada namanya dia, kalau dia di dalam pidana ada namanya pertama itu dia dari proses, kalau itu dia kepolisian dia penyelidikan, kemudian beberapa hari dia di dalam KUHP dia diatur di dalam KUHP 20 hari, bisa diperpanjang 30 hari, kemudian dia didakwa, kemudian dia naik ke kejaksaan, kemudian dia didakwa, ya dakwa, pembacaan dakwaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, kemudian ada namanya jawaban. Inilah yang kita bahas tentang eksepsi. Eksepsi itu sama dengan jawaban atau bisa dikatakan tangkisan, ya. Jadi kita pada tangkisan, pada jawaban ini sekarang. Nah, mengenai jawaban ini pendapat-pendapat para ahli. Sedangkan Andi Hamzah mengatakan bahwa eksepsi adalah tangkisan keberatan, sangkalan atau sanggahan dari pembela yang tidak menyinggung isi dari surat dakwaan atau gugatan, tetapi semata-mata bertujuan supaya hakim tidak menerima perkara yang telah diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya tersebut. Jadi dia ketika dakwaan itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, maka dia harus dibantah. Selanjutnya di sini eksepsi keberatan sebagai suatu tangkisan untuk menjawab surat dakwaan tersebut berhubungan dengan 3 hal. Apa hal-hal yang mengakibatkan dakwaan itu dilakukan eksepsi ataupun tangkisan, perlawanan? Yang pertama, pengadilan tidak berwenang untuk mengadili suatu perkara, ya. Pengadilan itu tidak berwenang mengadili suatu perkara. Makanya ada nanti disebut dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Nanti kita bahas selanjutnya. Kemudian ada dakwaan tidak dapat diterima. Dakwaan itu tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal dan syarat material. Nah, syarat material dan syarat formal kan gitu. Kalau dia syarat formal berkaitan dengan identitas, kemudian kalau dia syarat material berkaitan dengan isi pasal-pasal atau tindak pidana yang dilakukan oleh si terdakwa. Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hakam Muhammad Anwar Khairman yang menyatakan bahwa eksepsi ini diajukan oleh terdakwa atau pembelaan pada umumnya hanya untuk menghambat jalannya sidang. Sebab sebelumnya hakim, ketua maupun jaksa penuntut umum sudah mempelajari, meneliti kemungkinan-kemungkinan diajukannya eksepsi, sehingga eksepsi umumnya oleh pengadilan dapat sehingga praktis setiap eksepsi umumnya oleh pengadilan dapat ditolak. Jadi maksudnya begini, maksud si Hakam Muhammad Anwar, Halimah Suryanto, kemudian Soeb Raji yang menyatakan bahwa eksepsi ini diajukan oleh terdakwa atau pembelanya pada umumnya hanya untuk menghambat jalan. Bukan menghambat jalan. Dia mengatakan ini sudah menghambat jalan saja ini. Karena tidak mungkin jaksa salah menerapkan atau salah menerima suatu atau salah memproses suatu perkara. Tentu jaksa sudah memikirkan pasal apa yang cocok, kemudian identitasnya sudah baik, sudah benar atau tidak ini semuanya. Jaksa harus meyakinkan itu. Dia beranggapan jaksa itu memang sudah harus memenuhi itu semua. Terkadang banyak juga yang bersalahan. Data-data identitas diri seseorang, kemudian pasal-pasal yang disangkakan pada seseorang. Jadi sah-sah saja dilakukan eksepsi. Kemudian dakwaan tidak dapat diterima, surat dakwaan harus dibatalkan.
Itulah tiga hal menjawab surat dakwaan. Kemudian berikutnya ada dia jenis-jenis eksepsi. Jenis-jenis eksepsi ini ada yang pertama yaitu keberatan eksepsi tidak berwenang mengadili. Setiap pengadilan mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara. Kewenangan mengadili ada dua jenis, yaitu mengadili secara absolut dan mengadili secara relatif. Yang dimaksud dengan mengadili secara absolut ini adalah contoh dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh ABRI. Maka yang menjadi kekuasaan absolut adalah peradilan militer, bukan pengadilan umum. Jadi bukan merupakan kewenangan dari suatu pengadilan negeri untuk menangani perkara yang dilakukan oleh seorang militer. Kenapa? Karena sudah ditentukan adanya peradilan militer. Itulah yang dimaksud dengan kewenangan absolut. Kemudian selanjutnya ada dia kewenangan relatif. Kewenangan relatif ini adalah wilayah hukum yang dimiliki setiap pengadilan. Jadi makanya ada dia istilah pengadilan negeri, ada dia pengadilan agama, ada dia pengadilan negeri Tanjung Balai, ada pengadilan negeri Asahan. Itu semua punya wilayah hukum. Tidak semua orang bisa diproses dengan dari suatu wilayah-wilayah kemudian diajukan kepada pengadilan, tidak bisa, karena daerah hukum pengadilan itu ada. Inilah yang disebut dengan kewenangan relatif. Jadi kalau kewenangan absolut dia berkaitan dengan kewenangan pengadilan dalam menangani suatu perkara. Kemudian kalau dia relatif menangani berkaitan dengan ketentuan wilayah hukumnya. Kemudian selanjutnya ada namanya keberatan ataupun eksepsi. Dakwaan tidak dapat diterima. Ya, eksepsi atas alasan dakwaan tidak dapat diterima adalah berupa eksepsi yang berisi bahwa dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa tidak tepat. Jadi tidak tepat dia mengajukan karena apa yang didakwakan kepada terdakwa tersebut merupakan hal yang tidak mengenai dasar hukum maupun sasaran dakwaannya. Jadi dakwaan itu makanya selalu penasihat hukum menyatakan majelis hakim yang mulia bahwa dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum adalah kabur, tidak sesuai dengan ketentuan formel maupun material. Artinya identitas para pihak tidak jelas, kemudian pasal-pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum tidaklah sesuai dengan fakta-fakta ataupun yang terungkap di persidangan. Maka disinilah dimuat dia poin-poinnya tersebut. Kemudian mengenai alasan-alasan keberatan eksepsi dakwaan tidak dapat diterima adalah bahwa yang pertama itu apa yang dilakukan kepada terdakwa adalah bukan suatu tindak pidana kejahatan atau pelanggaran. Jadi di dalam dakwaan itu dirincikan oleh seorang jaksa suatu peristiwa pidana yang dilakukan oleh si terdakwa. Namun itu bukan merupakan suatu peristiwa pidana. Makanya disinilah dibutuhkan kecerdasan seorang jaksa dalam merangkai suatu peristiwa hukum. Yang kedua, apa yang didakwakan kepada terdakwa telah pernah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi perkara itu ternyata sudah pernah ditangani, sudah pernah diproses, bahkan sudah pernah divonis. Jadi ini perkara yang dilakukan perkara yang dilakukan atau diangkat kembali. Jadi ini sama saja dia membuang-buang waktu. Kenapa? Karena untuk apa diangkat kembali, kan seperti itu dia. Jadi yang itulah poin yang dimaksud dengan poin yang kedua. Yang ketiga, apa yang didakwakan kepada terdakwa itu telah lewat waktu atau kadaluarsa. Jadi ketika ada suatu peristiwa yang dilakukan oleh seseorang, kemudian dia ditangkap kembali, ternyata perkara itu sudah lama, sudah hampir 20 tahun, 30 tahun, kemudian diangkat kembali. Ini menjadi tangkisan ataupun perlawanan di dalam eksepsi dituangkan seorang terdakwa ataupun seorang penasihat hukumnya. Kemudian yang keempat, apa yang didakwakan kepada terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Jadi misalkan dalam suatu peristiwa yang terjadi, dia melakukan suatu perbuatan lebih dari satu. Perbuatan itu yang didakwakan artinya dia melakukan 3 perbuatan, rangkaian peristiwa. Misalkan dia mencuri, kemudian habis mencuri memperkosa, habis memperkosa membunuh. Ada 3 peristiwa yang dilakukannya secara bersamaan. Tetapi di sini jaksa tidak mampu menerapkan pasal yang mana yang memang harus dicari kebenaran materialnya. Fokusnya kemana kan begitu. Jadi
Hal inilah yang bisa menjadi tangkisan ataupun bantahan atas dalil-dalil yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam suatu dakwaannya. Kemudian apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi termasuk ruang lingkup perkara perdata. Ini dia. Terkadang jaksa makanya di sini dibutuhkan kemampuan, keahlian, ilmu hukum yang dimiliki oleh seorang jaksa dalam memahami suatu peristiwa. Ketika dia merangkai suatu peristiwa hukum yang terjadi, pasal-pasal apa saja yang wajib dirangkainya untuk mendekati kebenaran material tersebut. Selanjutnya, keberatan eksepsi surat dakwaan dapat batal. Mengenai alasan keberatan ini bukan dakwaannya yang dinyatakan tidak dapat diterima, melainkan yang harus dibatalkan adalah surat dakwaannya. Jadi surat dakwaan itu bisa dilakukan pembatalan, ya, bisa dilakukan pembatalan apabila tidak memenuhi tadi ketentuan-ketentuan yang diajukan oleh dalam surat dakwaan. Ini dia tadi, eksepsi juga terbagi atas dua, ada dia eksepsi kewenangan absolut, kemudian ada dia eksepsi kewenangan relatif. Baik, demikianlah materi berkaitan dengan eksepsi. Cobalah saudara buat dalam buku catatan saudara, pakai tinta biru, kemudian buatlah suatu ketentuan-ketentuan di dalam membuat suatu eksepsi, baik secara relatif maupun absolut. Ketentuan-ketentuan apa yang harus dibuat di dalam eksepsi, baik secara relatif maupun absolut. Kalau dia tadi secara absolut berkaitan dengan kewenangan mengadili suatu perkara. Artinya apakah perkara itu kewenangan dari pengadilan itu untuk mengadilinya. Contoh tadi saya jelaskan apakah pengadilan negeri berwenang untuk menangani perkara-perkara yang dilakukan oleh seorang militer, itu tidak, kan begitu. Cobalah ketentuan dalam eksepsi, buat dalam suatu ketentuan eksepsi, poin-poin apa saja yang dituangkan di dalam eksepsi tersebut secara absolut, kemudian secara relatif. Kemudian foto, kirim dalam bentuk PDF, kirim pada forum grup ini ataupun pada tanyakan atau melalui komentar maupun WA secara pribadi. Demikian.